Makanan. Makanan. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmatan kepada kita semuanya pada malam hari ini sehingga kita semua bisa berkumpul bermuajahah di masjid ini seperti biasa untuk agenda pengajian kita. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah dan qudwah kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dengan yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semuanya, untuk pengajian buka pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kita lanjutkan dengan lanjut juga atau langsung masuk Tilawah. ya, Tilawah dulu. kita lanjutkan dengan tilawah seperti biasa. Ya. Masih di itu ya, apa juz amma ya. Maksud saya kalau minimal kemarin lah dikirimnya, mau Iya, saya dibesarin perbesar gitu. gitu, di dalam bentuk PowerPoint. Surat apa ya? Al-Qari'ah apa? Ya. Apakah surudah kayaknya Al-Qari'ahnya? Al-Qari'ah. Saya dulu Pak. Apa Kang Asim dulu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal muhnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Berarti wal adiyat, al-adiyat. Pak Nono. Berarti mundur. Kalau maju nanti al-hakum takasur. Bentar, Pak. Assalamualaikum. Belok. Pak, pada nyala Pak. Beli di paten Pak. Oh, kobe. Oh iya. Oh iya. بؤثرنا في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Al-Zalzalah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala darratin khairan yarah
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Makasih ya. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tilawah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadi pengingat buat kita semuanya. Dan teman-teman semuanya, berikutnya kita lanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Warsa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa mengisi waktu kesempatan ini untuk terus kita sekalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hakikat kehidupan ini adalah kita terus mendekat kepada Allah dengan melakukan amal, baik itu kaitannya hablum minallah ataupun hablum minanas. Tapi lebih banyak adalah hablum minanas tentunya ya. Jadi hubungan kita kepada manusia, melayani kepada manusia itu sama dengan melayani makhluk Allah. Begitupun kepada makhluk yang lain. Ada satu kisah mengatakan bahwa ada seorang soleh, dia itu ahli ibadah, ya kan? Ahli ibadah, kemudian seringkali mengasingkan diri, saum, kemudian juga sholat, baca Quran, tilawah, zikir dan sebagainya, kemudian mengkaji ilmu. Lantas pada saat itu dalam mimpi katakanlah ya, datang seorang malaikat. Dan dia kesempatan untuk bertanya, wahai malaikat, begitu. Aku ini kan orang yang
rajin, bahasanya itu rajin beribadah, begitu kan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah bertakwa berdasarkan versinya. Bisa dikatakan saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Selalu mendekat diri. Bahasanya, apakah saya ini termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu bahasanya. Apakah saya termasuk orang yang disayangi? Katakanlah dipanggil kepada surganya. Lantas malaikat ini katakanlah melihat catatan amal orang tersebut. Kemudian juga menanyakan kepada Allah, gitu. Apakah dia termasuk daftar orang-orang yang dicintai Allah, gitu kan. Dibuka dari halaman pertama sampai dengan catatan terakhirnya, ternyata tidak ada namanya, tidak ada dalam kitabnya. Lantas malaikat ini mengatakan, waduh fulan, mohon maaf, setelah saya bolak-balik dari halaman pertama sampai akhir, dan itu saya bolak-balik, ternyata Anda ini bukan termasuk orang yang disayang Allah, gitu. Jadi bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang ini menangis, begitu ya, merasa menangis, kenapa demikian, gitu. Hingga akhirnya dia antara putus asa dengan masih punya harapan, gitu kan, takut, gitu kan, khauf dan roja. Ya, khauf itu takut, Pak, tapi kita terlalu takut kepada Allah juga secara psikologis kurang sehat. Iya, orang dibesarkan rasa takutnya, kemudian masuk ke dalam memori alam besar. Kita kenapa takut kalau misalkan selama hidup kita tidak berbuat maksiat, gitu, tidak menyengajakan, gitu kan, mungkar kepada Allah, gitu kan. Nggak mesti takut, justru kita harus mencintai Allah. Nah, khauf dan roja itu harus seimbang. Jadi antara takut dengan harapan, ya kan, dalam hidup itu antara takut dengan harapan ini mesti berimbang. Jangan sampai takut kepada Allah, takut kepada, iya takut kalau hendak berbuat maksiat. Tapi kalau misalkan maksiat itu kita hindari, kita jangan terlalu takut juga, Pak. Dikit-dikit takut, mau begini takut lah. Kapan sih kita kan bahagianya kalau misalnya terlalu dirundung rasa takut? Kan gitu kan. Seakan-akan Tuhan itu sesuatu yang menakutkan. Serem banget, horor banget gitu. Enggak, gitu. Nah, sisi yang lain adalah ada keseimbangan kita itu roja. Artinya berharap. Jadi punya harapan, punya optimisme, gitu kan. Dari antara khauf dengan roja ini mesti seimbang. Lantas orang ini di tengah harapannya, ya rojanya beliau ini, ya udah, kalau saya bukan termasuk orang yang dicintai Allah, maka saya akan mencintai makhluknya, gitu. Artinya manusia, gitu kan, sesamanya, kemudian alam semesta dan sebagainya. Katakanlah dia akan mencintai apapun yang Allah ciptakan. Nah, setelah sekian lama, dan dia bermimpi ketemu dengan malaikat yang sama, gitu. Lantas tanya kepada malaikat, wahai malaikat, ya waktu lalu saya menanyakan bahwa aku apakah termasuk orang yang mencintai Allah, gitu kan. Ternyata dalam catatanku tidak ada. Hingga akhirnya udahlah, mungkin bagiku tidak beruntung, tapi aku masih punya harapan, gitu kan. Masih punya optimisme. Udahlah, kalau misalkan demikian mungkin aku tidak layak bahagia, tapi aku akan mencintai. Dan apakah dengan demikian aku termasuk juga, kan? Ternyata setelah dibuka catatannya, beliau ini bertengger di urutan pertama, bahasanya begitu. Karena apa? Dia mencintai makhluk Allah sama dengan mencintai Allah, begitu. Kalau kemarin kau mencintai Allah, jauh hubungannya antara dirinya, kan, hablum minallah saja, tegak lurus, begitu, tanpa mempedulikan makhluk yang lain yang Allah telah ciptakan, alam sekitarnya, gitu kan. Jadi nggak peduli. Nah sekarang dibalik, gitu kan, bahwa dia mencintai makhluk yang Allah ciptakan. Berarti kan kalau Allah makhluk yang Allah ciptakan semua makhluk, ya kan, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada alam semesta, gitu, kepada manusia terutama. Dan ternyata ini sebuah prestasi ibadah yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya menempatkan beliau ini pada posisi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan begini, orang itu merasa bahwa dirinya pengen suci, menjauh dari kerumunan manusia, menghindari dari permasalahan politik, hukum, pendidikan, kekacauan itu, katakanlah kemaksiatan, bisa dikatakan jahiliyah zaman sekarang, gitu. Karena jahiliyah zaman kafir Quraisy, kan, gitu ya, jahiliyah zaman Quraisy, kan,
Ya jahiliyah zaman Rasulullah ke sana gitu kan. Bahkan sebelum Rasulullah. Tapi apakah di situ jahiliyah itu kebodohan itu bodoh tidak bisa baca tulis? Tidak. Gitu. Mereka itu jago bikin karya tulis gitu Pak. Iya. Bikin sajak, bikin puisi, bikin pantun dan sebagainya. Kemudian membuat buku, bikin apa segala macam. Bikin hukum juga ada gitu. Tapi kebodohan di sini, jahil di sini dalam hal akidah. Kemudian dalam hal akhlak. Karena seperti pernah diceritakan bahwa betapa sadisnya begitu ya. Kemudian betapa sempitnya cara berpikir orang kafir Quraisy pada saat itu. Pada saat lahir seorang wanita, anak perempuan, itu langsung dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Ngeri kan Pak? Wah, iya. Begitu ngerinya kita, punya kebiasaan, punya budaya, lahir perempuan itu dibunuh. Dengan satu asumsi, satu paradigma, satu pandangan bahwa kalau perempuan ini bikin bikin nista gitu kan ya Pak. Bikin malu. Nanti dijinahin pemuda lain, dijinahin mungkin saudaranya, mungkin pamannya, mungkin uaknya dan sebagainya begitu. Mungkin ada katakanlah preman dan sebagainya, bikin malu. Udah hamil tuh malu gitu. Dan bisa dikatakan biang maksiat lah begitu ya. Biang keburukan. Daripada bikin malu nggak usah. Padahal kalau dipikir panjang, kalau anak wanita yang lahir dibunuh, terus nanti yang melahirkan anak-anak siapa Pak? Nggak ada kan kalau berpikir panjang. Tapi itulah yang terjadi. Tapi anak laki-laki di ini kan. Hingga akhirnya jumlah laki-laki lebih banyak. Perempuan datang Islam. Nah ini, fungsi Islam itu rahmatin lil alamin. Rahmatin lil alamin. Jadi menjadi rahmat, menjadi kebaikan gitu kan untuk alam semesta. Wanita dimuliakan begitu ya. Kemudian juga dalam peperangan gitu kan. Wanita dilindungi, anak-anak dilindungi gitu ya. Wanita begitu dimuliakan, adanya pernikahan dan sebagainya, yang itu menjaga kesucian, menjaga keturunan dan sebagainya Pak. Kemudian juga ditegakkannya keadilan, ada hukum setiap kehidupan gitu kan. Sampai katakan orang bersin saja kan kayak berpalas pantun Pak ya. Contoh misalnya asin, gitu kan. Alhamdulillah yang yang bersihnya itu bersin cepris gitu kan. Alhamdulillah. Maka yang mendengar jawabnya ya rahmukallah. Nanti yang bersihnya yahdikumullah. Terus yang mendengarkannya wa yuslihu balak. Jadi berbalas pantun seakan-akan. Dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sebuah salam doa yang sangat lengkap Pak. Dibandingkan dengan agama lain. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya selamatnya itu hanya waktu-waktu tertentu. Tapi kita kan assalamualaikum. Ya, selamatan bagi kalian. Warahmatullah dan rahmat. Wabarakatuh, keberkahan. Luar biasa Pak ya. Lengkap banget Pak. Lantas yang mendengarkan ini lebih wajib. Wajib mendoakan lagi. Berarti kan ini sebuah etika kan, ya kan? Sebuah budaya, sebuah karakter gitu kan yang dibangun oleh Islam ini luar biasa, karakter positif gitu kan. Artinya punya budaya akhlak yang baik gitu kan. Dan ternyata kalau kita pelajari orang yang dikenang dalam sejarah dan itu awet Pak. Dalam arti kata dipandang positif adalah memang memiliki karakter yang positif. Akhlakul karimah gitu kan. Itu kan patokannya kan akhlak Pak. Dalam sejarah kita mengenal yang namanya Fir'aun. Iya kan. Korun. Atau mungkin yang modern kesininya Hitler. Iya kan. Terkenang apanya? Misalkan Fir'aun. Iya kan. Yang kita bayangkan adalah karakternya kan. Akhlaknya. Akhlaknya seperti itu. Karakternya bagaimana? Positif, negatif. Begitupun misalkan Korun gitu. Nah kesininya misalkan Hitler. Ya gitu. Bagaimana Hitler katakan dalam sejarah? Saya belum ngecek secara detail Pak. Hitler itu menguasai yang namanya Jerman. Ini orang-orang yang katakan tunadak apa ini Pak? Disabilitas, ya kan? Dia misalkan cacat apa, terlahir cacat atau pada saat di perjalanan hidupnya dia mengalami kecacatan. Ini ternyata dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam terowongan bawah tanah. Kemudian dikunci, dihembuskan gas beracun, mati. Kenapa mesti dibunuh? Dia bilang, ini merugikan negara. Ini tuh bukan aset tapi liabilitas gitu kan.
merugikan, bukan aset. Karena apa? Dia tidak bisa hidup normal, bisanya minta bantuan, gitu kan. Kemudian menghabiskan anggaran, bahasanya begitu. Kan harus dikasihani sih Pak, iya kan begitu. Kalau misalkan dibiarkan di jalannya mungkin minta-minta dan sebagainya. Nah itu Hitler. Berarti kan yang tergambar oleh kita adalah akhlak yang buruk begitu. Dikenang dalam sejarah, oh ya dikenang. Tapi yang dikenang itu adalah karakter yang negatif, gitu kan begitu. Siddhartha Gautama walaupun tidak ketemu, tapi dalam sejarahnya seorang Buddha, ya kan. Kemudian Mahatma Gandhi bagaimana, begitu ya, dengan kebaikan-kebaikannya, dengan melayani. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW kan begitu ya. Beliau itu dalam hidupnya itu mengutamakan orang lain, melayani dengan tulus gitu, dengan kecintaan yang melebihi cinta kepada dirinya. Bahkan pernah diceritakan bagi seorang Yahudi tua gitu kan, dia buta, menghina, mencela Rasulullah, tapi dilayani dengan baik. Gimana itu kalau misalkan kejadian pada kita? Belum tentu Pak. Kita pun repot, ada orang inangin lah gitu kan, kayak nggak ada kerjaan, bisa dijongklokin kan gitu, bisa diracun bela, disuapin racun gitu, racun tikus atau racun apa biar mati, pusing lah. Udah kondisi fisik seperti itu masih tetap menghina kan gitu. Tapi Rasulullah tidak, bahkan digantikan oleh seorang Abu Bakar sekalipun tetap keciri, ketulusannya itu beda katanya. Ini siapa? Anda bukan orang yang kemarin, saya orang yang kemarin, sama. Setiap hari yang lain itu saya bukan gitu. Begitu kan, dibedakan. Nah, akhirnya bagaimana? Ya, seorang Abu Bakar mengatakan bahwa ya, yang kemarin nyuapin sampean, nyumpain Anda, menyuapin Anda, melayani Anda itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang setiap hari, setiap saat Anda cela, Anda hina gitu kan, Anda fitnah gitu kan. Padahal itu adalah seorang Rasulullah, seorang yang mulia. Akhirnya dia menangis kan, kemudian bersyahadat. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Dia mengucapkan kebesaran dan masuk Islam. Karena apa? Karena kebaikan akhlak. Nah, kurang lebih demikian Pak ya. Jadi cintailah makhluk Allah, gitu kan. Sehingga akhirnya Allah mencintai kita. Kita memang punya banyak kebutuhan Pak. Seakan-akan kalau misalkan kita tidak mengutamakan diri kita, gitu kan, wah ya kita tidak ada yang ngurus. Jadi orang lain biarin aja kan, nah gitu. Itu rada egois. Tapi Rasulullah itu tidak demikian. Tapi beliau adalah orang yang tercatat dalam sejarah. Bahkan sepersekian detik selalu ada namanya disebutkan, ya kan, dalam bersalawat. Azan kan di sini tidak azan Pak, bergeser ke Sumatera, ya kan, ke Aceh, terus ke India, ke sana itu kan lagi berkumandang azan. Dan itu terus begini. Kalau misalnya kita begini, kita pakai drone nih Pak, di sini azan, terus ikutin aja ke arah barat, ya kan. Seiring dengan perjalanan matahari, sepersekian detik itu selalu terdengar azan seluruh. Dan itu 24 jam tanpa henti, luar biasa gitu kan. Iya kan. Iya kan, kalau misalnya drone-nya itu kuat baterainya gitu, mengelilingi bumi, maka terus berputar ini terdengar. Kemudian misalkan di zoom, kemudian dibesarkan gitu kan. Iya kan, ini dari langit gitu kan, dari atas gitu. Bahwa Rasulullah Muhammad itu berdampingan dengan Allah, namanya selalu disebut dalam 24 jam. Nah, ini buah daripada apa? Tentunya dari kebaikan. Dan Bapak sekalian, kemudian kita nyambung Pak. Ini sebenarnya saya sekilas tentang ini Pak. Nanti bisa dibaca. Intinya mah bahwa dalam kondisi kita ini kan lagi katakanlah bersaing Pak ya, untuk menyuguhkan yang terbaik dalam pilkada ini. Artinya memilih pemimpin yang paling soleh di antara yang soleh, begitu kan. Pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Bukan berarti dari sekian yang baik itu ada yang terbaik. Dari sekian orang soleh itu ada yang lebih soleh, begitu. Dari sekian orang yang dicalonkan ini amanah, ada yang lebih amanah. Dan kita